sering disebut hukum penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Yang ketiga, harga produksi. Yang keempat, tujuan operasi perusahaan tersebut. Dan yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Yang selanjutnya, hubungan antara harga dan penawaran. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, apakah ada yang mengetahui hubungan antara harga dan penawaran? Hubungan antara harga dan penawaran ada 2, yaitu yang pertama hukum penawaran. Apakah teman-teman mengetahui terkait hukum penawaran? Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam buku ini dinyatakan bagaimana kegiatan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga dari suatu barang, semakin sedikit pula jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Berikutnya ada skedul penawaran. Berdasarkan hukum penawaran, maka dapat dibuat suatu gambaran mengenai jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat. Contoh gambar tersebut dan tunjukkan dalam gambar. Gambar tersebut menunjukkan penawaran gula pasir yang terjadi dalam satu pasar. Pada saat harga adalah 35.000, maka para penjual akan menawarkan sebanyak 18 ton gula pasir. Jumlah yang akan ditawarkan menjadi semakin sedikit pada harga yang lebih rendah. Pada harga 7.000, para penjual hanya tersedia menawarkan 2 ton gula pasir. Dan selanjutnya ada kurva penawaran. Berbicara mengenai hal ini, apa sih kurva penawaran itu? Berdasarkan data yang terdapat pada gambar sebelumnya, maka dapat dibuat kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan harga barang yang ditawarkan. Kurva penawaran gula pasir yaitu kurva S ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Titik F, G, H, I, dan J dalam kurva penawaran secara berturut-turut menggambarkan keadaan F, G, H, I, dan J dalam gambar tersebut. Seperti ketika menganalisis kurva permintaan. Dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan di antara 2 pengertian, yaitu pertama penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, sedangkan jumlah yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Sebagai contoh, titik H menggambarkan kondisi berikut. Pada harga 21.000 jumlah barang gula pasir yang ditawarkan adalah 12 ton. Informasi ini menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada harga 21.000. Penawaran digambarkan oleh kurva tersebut. Pada umumnya, kurva penawaran menaik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan
yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Baik, selanjutnya pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Ada 4, yaitu pertama, harga barang lain, yaitu barang-barang ada yang dapat saling melengkapi atau mengganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting terhadap penawaran suatu barang. Sebagai contoh, oleh karena kenaikan biaya produksi di luar negeri, maka kosmetik yang diimpor bertambah mahal harganya. Sejumlah konsumen kosmetik impor akan beralih membeli kosmetik buatan dalam negeri. Kenaikan permintaan ini akan memberi dorongan kepada produsen dalam negeri untuk menaikkan produksi dan penawaran kosmetik. Yang kedua, biaya produksi. Yaitu biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Bagi perusahaan, kenaikan harga faktor-faktor produksi dapat mengurangi keuntungan mereka. Jika tingkat keuntungan sesuatu barang tidak menarik lagi, mereka akan pindah ke usaha lain, sehingga tindakan ini dapat mengurangi penawaran produk dalam suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi selalu dimisalkan perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan. Dengan pemisalan ini, tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas produksinya secara maksimal, tetapi akan menggunakannya pada tingkat kapasitas yang memaksimalkan keuntungannya. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan banyak yang mempunyai tujuan lain, misalnya lebih mementingkan kepuasan konsumen dibanding mencari keuntungan. Ada pula perusahaan, misalnya perusahaan yang dimiliki pemerintah, lebih menekankan mencapai produksi yang maksimal daripada keuntungan yang maksimal. Tujuan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan efek yang berbeda terhadap penentuan tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya jika terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dan yang keempat, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek. Yang pertama itu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat, dan yang kedua, biaya produksi semakin murah. Dengan demikian, keuntungan menjadi bertambah tinggi. Berdasarkan kepada kedua akibat ini, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. Selanjutnya ada gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran penawaran. Pertama, gerakan sepanjang kurva penawaran. Seperti pada permintaan, perubahan sepanjang kurva penawaran berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Perhati gambar di bawah ini. Misalnya S adalah kurva penawaran pasar terhadap gula pasir, dan pada permulaannya harga adalah 21.000 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah 12 ton. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik H. Selanjutnya, misalkan harga gula pasir turun menjadi 14.000 per ton. Perubahan yang bagaimanakah yang dapat terjadi terhadap jumlah yang ditawarkan? Dari kurva S dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa perubahan harga tersebut menyebabkan keadaan penawaran berubah, yaitu dari yang ditunjukkan oleh titik H ke titik I. Ini berarti penurunan harga gula pasir dari 21.000 menjadi 14.000 telah menurunkan jumlah yang ditawarkan dari 12 menjadi 7 ton gula pasir. Penurunan harga akan mengurangi jumlah yang barang ditawarkan.
dari kenaikan harga juga dapat diikuti sepanjang kurva penawaran. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan harga dari 21.000 menjadi 28.000, ini berarti kedudukan dalam kurva S berubah dari H menjadi G, yang menggambarkan bahwa kenaikan harga itu telah menambah jumlah barang yang ditawarkan dari 12 menjadi 16 ton gula pasir. Ada pula pergeseran kurva penawaran. Sekarang lihatlah gambar tersebut. Misalkan pada mulanya kurva penawaran adalah S. Titik H menggambarkan bahwa pada waktu harga adalah 21.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 12 ton. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan atau ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Apabila terdapat perubahan penawaran yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga, misalnya apabila faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau catalyst reboot, penurunan biaya faktor produksi akan menekan penawaran, yaitu pada setiap tingkat harga jumlah yang ditawarkan akan menjadi bertambah banyak. Keadaan seperti ini digambarkan oleh perpindahan kurva penawaran dan contoh dalam gambar di atas. Perubahan ini adalah dari kurva S menjadi S1. Perhatikan sekarang titik H dan titik H1. Titik H menggambarkan bahwa pada harga 21.000 jumlah yang ditawarkan adalah 12 ton gula pasir. Sedangkan titik H2 menggambarkan bahwa harga 21.000 jumlah yang ditawarkan adalah 16 ton gula pasir. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah yang ditawarkan dan penawaran bertambah sebesar 4 ton gula pasir. Contoh ini menunjukkan bahwa apabila kurva penawaran bergerak ke sebelah kanan, maka perpindahan itu menunjukkan pertambahan dalam penawaran. Sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke sebelah kiri, misalnya menjadi S1, berarti bahwa penawaran telah berkurang. Adapun contoh soal dalam satu pasal diketahui fungsi penawarannya kemudian sama dengan min 16.250 tambah 0,725 P. Pertanyaannya, berapakah jumlah penawaran ketika harga P sama dengan 25.600? Diketahui QID sama dengan min 16.250 tambah 0,725 P, maka sama dengan 25.600 P. Penyelesaiannya, hitung bagian perkalian terlebih dahulu, yaitu 0,725 dikali 25.600, maka sama dengan 18.560. Selanjutnya 16.250 tambah 18.560 sama dengan 2.310. Jadi jumlah penawaran ketika harga P sama dengan 25.600 adalah 2.310 unit.